Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di sini saya akan mempraktekkan tata cara berwudu menurut mazhab Imam Syafi'i. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan wudu, yaitu masalah fardu dan sunnah. Di dalam berwudu ini ada yang namanya rukun atau fardu, ada yang namanya sunnah. Kalau fardu tentu saja ini harus dilakukan dan cara melakukannya harus benar dan sempurna. Kalau tidak dilakukan dengan cara yang benar atau kurang sempurna, maka akibatnya wudunya tidak sah. Beda dengan sunnah. Sunnah ini adalah penyempurna. Jika tidak dilakukan, ini tidak mengakibatkan sah dan tidaknya wudu. Rukunnya wudu atau fardunya wudu ini jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah niat dilakukan bersamaan dengan membasuh wajah atau bagian wajah yang pertama kali dibasuh. Ini disertai dengan niat wudu. Niat berada di dalam hati. Kemudian batasan-batasan yang harus dibasuh ketika wudu: atas mulai dari tumbuhnya rambut kepala, kemudian sampai bawah sampai dagu, kemudian samping ini sampai telinga golongan ini kemudian ini juga sama, ini yang menghadap ini rahang nih, balung nopo rahang mungkin belum singgit tukul untu nih. Kemudian perkara-perkara yang tumbuh di dalam wajah ini hukumnya adalah wajah, jadi harus dibasuh. Baik itu rambut, nah seperti ini. Nah, kalau di benang ini kan masuk pada bagian wajah. Nah, dari sini, nah ini kan, nah ini rambut yang ada di sini, ini semuanya adalah termasuk rambut wajah yang harus dibasuh ketika wudu. Meskipun rambut ini panjang, jadi yang istilahnya aki-aki itu ketika wudu ya harus dikelewerkan, tidak boleh ke sini. Ya meskipun ditarik ke sini, tapi ya harus dibasuh, maksudnya harus dibasuh. Lebih mudahnya kan dimasukkan, dikelewer nih yang mudah. Ketika sangat panjang, ini yang wajib menurut bagian ulama ini yang masuk pada wajah. Selebihnya ini
tidak wajib dibasuh, itu menurut pendapat sebagian ulama. Kemudian aturan di dalam membasuh, ini air harus mengalir pada kulit yang dibasuh. Makanya jika ada perkara yang menghalangi mengalirnya air pada kulit, seperti halnya make up pamannya yang terlalu tebal, yang berlapis-lapis itu, yang sehingga menghalangi mengalirnya air pada kulit bagian wajah, ini terlebih dahulu harus dihilangkan. Karena kalau tidak dihilangkan, bisa jadi ini menghalangi mengalirnya air pada kulit, atau bisa menjadikan air berubah yang sangat sehingga tidak mensucikan lagi. Jadi sebelum dibasuh, perkara yang menghalangi mengalirnya air pada kulit tersebut dihilangkan terlebih dahulu, dan baru dibasuh. Berikutnya yang nomor 3, rukunnya wudhu adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Jadi batasannya adalah siku-siku. Ini batasan yang harus dibasuh. Nah, ketika membasuh ini harus melebihi. Nah, ini masih baru batas, jadi basuhannya harus dilebihkan. Sama juga dengan ketika membasuh wajah, ini ya harus melebihi dari batas yang wajib tadi. Nomor 4 yaitu mengusap sebagian kepala. Ini cukup dengan bagian yang sedikit dari kepala, ini sudah mencukupi. Bahkan rambut yang tumbuh di kepala, meskipun sehelai atau 2-3 helai, ini sudah mencukupi. Yang nomor 5 yaitu membasuh kedua kaki sampai siku-siku. Kedua kaki kok sampai siku-siku, sampai mata kaki, sampai mata kaki. Ini jika batas mata kaki, ini harus dilebihkan. Terakhir nomor 6 yaitu tartib. Tartib artinya mengurutkan anggota yang tadi pertama dari wajah, kemudian baru kedua tangan. Kalau dibalik, maka yang dianggap sah ini adalah yang urutannya awal, namanya basuh tangan dulu, baru basuh wajah. Nah, ini yang dianggap yang wajah, tangannya belum dianggap. Berarti terusannya nanti harus melaksanakan basuh wajah. Itu yang wajib. Nah, kemudian yang sunnah, berarti yang menjadi penyempurna agar wudhunya niki bisa lebih baik, lebih sempurna,
sebelum berwudu ini ada kesunahan, yaitu membaca basmalah bersamaan dengan membasuh kedua telapak tangan. Atau sebelumnya juga tidak apa-apa, belum basuh kedua telapak tangan luar dan dalam, atau bersamaan dengan mulainya membasuh kedua telapak tangan, membaca basmalah. Membasuh telapak tangannya sunahnya tiga kali. Kemudian berkumur 3 kali, menghirup air ke dalam hidung, ke hidung ini juga 3 kali. Nah, caranya berkumur dan menghirup air ke hidung ini ada beberapa cara yang bisa dilaksanakan. Namun ada cara yang afdol, yaitu dengan cara mengambil air, sebagian dipakai untuk kumur, selebihnya ini dihirup ke dalam hidung sampai pada rongga bagian atas. Jadi diserot munggah sampai rongga hidung bagian atas, rongga pangkal hidung. Ini dilaksanakan 3 kali dengan cara tersebut, atau bisa dengan cara berkumur 3 kali baru ngambil lagi air untuk dihirup ke hidung 3 kali, atau berkumur 1 kali, ngambil lagi untuk dihirup ke hidung 1 kali, dan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Itu cara-cara untuk berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Ini tidak ada permasalahan kalau di dalam penilaian, tapi yang afdol yang saya sampaikan pertama tadi, 1 kali mengambil air untuk berkumur dan menghirup air ke hidung. Kemudian juga tidak langsung ditelan, tapi kumur ya dibuang, ya diupiuk-upiuk. Bahkan kalau tidak puasa ya sunnah dimubalaghahkan, dibanget-banget nih sampai lokok-lokok ngeten nika. Begitu juga ketika menghirup air ke hidung, ini juga sunnah untuk dimubalaghahkan sampai dihirup sampai pada rongga pangkal hidung. Tapi kalau berpuasa ini tidak sunnah mubalaghah, cukup kumurnya ya diupiuk-upiuk ngoten tok. Menghirupnya juga tidak sampai ke atas. Cuman kalau kumurnya ini hanya dimasukkan saja, itu juga ketika istinsyaknya, hirupnya ini tidak dihirup, hanya ditaruh di sini. Ini kalau berkaitan dengan penilaian ya dikurangi karena kurang sempurna. Jadi ya wis menunggu ya wis oleh kesunatan, cuman kalau dinilai kan ada kekurangan, jadi kurang sempurna. Selanjutnya yaitu membaca lafaz niat setelah berkumur dan menghirup air ke hidung,
membaca lafaz niat wudhu, nawaitul wudhu'an niku, atau bisa dilaksanakan bersamaan dengan membasuh muka, membasuh wajah, disertai dengan membaca lafaz niat juga tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi membaca lafaz niat bisa sebelum membasuh wajah atau bersamaan dengan membasuh wajah. Kemudian ketika membasuh wajah, ini ada kesunahan yang dinamakan itolatul ghurrah, yaitu memanjangkan basuhan wajah sampai di mana minimal bisa tercapai kesunahan itolatul ghurrah itu asal melebihi dari basuhan yang wajib, itu sudah melaksanakan kesunahan itolatul ghurrah. Namun lebih sempurnanya yang akmal ini sampai pada sini. Nah, ini namanya masih masuk pada bagian kepala depan. Di sempurnanya itolatul ghurrah ini sampai ini, kemudian lurus ini sampai daun telinga sini, kemudian ke bawah ini sampai pada leher kanan dan kiri, nah, sampai ini. Jadi teorinya plek ini, nah, sampai sini. Nah, ini nanti kita praktekkan secara langsung. Ini baru teorinya, itu namanya itolatul ghurrah yang akmal. Nah, kalau berkaitan dengan penilaian ini ya menyesuaikan, artinya berapa bagian yang dibasuh ini akan dinilai ya menurut pekerjaannya. Kalau hanya batas pamannya segini, ini ya berarti ada pengurangan masalah itolatul ghurrah. Atau hanya sini tidak sampai ke sini, nah, ini ya dikurangi. Jadi kalau menginginkan yang paling sempurna, jadi niku nggih sampai batasan yang sampai saya sampaikan tadi. Kemudian untuk membasuh tangan, ini ada namanya itolatut tahjil. Sebelumnya juga ada yang kelewatan, membasuh muka dengan cara seperti itu dilaksanakan dengan 3 kali basuhan dan dengan digosok-gosok. Jadi menggosok-gosok sampai juga tiga kali. Jadi basuhnya 3 kali, kemudian juga digosok-gosok seperti itu. Itolatul tahjil ini untuk tangan maksimal atau yang akmal ini sampai lengan atas. Bau apa pokoknya sampai lengan atas itu yang akmal. Nah, berarti kalau tidak sampai sini ya dikurangi nilainya. Ini kok kene ya.
Tidak sampai sini. Ini ada pengurangan nilai. Kemudian juga disunahkan menyela-nyelai. Cara menyela-nyelai ini seperti ini. Dan ini banyak 3 kali. Juga sunnah mendahulukan anggota kanan, jadi kanannya dulu, kanan, baru kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Atau caranya bisa kanan, kemudian kiri, kanan lagi, kiri lagi, ini juga tidak masalah. Yang penting yang pertama dibasuh itu adalah yang kanan. Tapi dengan cara seperti itu, ini ya berdasarkan keyakinan kalau yang dengan cara kanan dulu 3 kali, ini dengan punya pengertian bahwa kedua tangan ini adalah merupakan anggota yang sendiri-sendiri. Kalau dengan keyakinan atau berdasarkan pengertian bahwa keduanya ini adalah satu anggota, niku caranya nggih. Jadi niku kanan kiri, kanan kiri. Niku permasalahannya atau mriku permasalahannya. Selanjutnya ini mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Tadi kan yang wajib mengusap sebagian kepala. Jadi kalau sunnahnya mengusap seluruh kepala. Caranya terserah, yang penting terusap. Nah ini kalau mengusap cukup bagian yang digunakan untuk mengusap, anggota yang digunakan mengusap ini dibasahi saja, kemudian diusapkan. Nah yang abdol caranya mengusap ini jari telunjuk ini ditempuk nih, dan kemudian dari jempolan ini ditaruh di pilingan nih, kemudian ditarik ke belakang sampai bagian kepala yang paling bawah nih, sampai kita napa niki jenenge. Itu tata cara mengusap. Nah, kemudian kalau kita sudah melakukan usapan seluruh kepala, maka yang sebagian itu sudah masuk. Jadi tidak sendiri-sendiri. Jadi rukunnya tadi kan mengusap sebagian, tapi kalau kita sudah melakukan mengusap seluruh kepala, nah yang sebagian ini sudah masuk. Jadi kalau di Busrul Karim itu malah telinga ini juga termasuk bagian yang sunnah diusap ketika mengusap seluruh kepala. Jadi ngeten kan. Ini sampai ke bawah tadi, kemudian ini telinganya juga ikut diusap. Jadi kalau anak-anak yang pakai ikat rambut, dia dipelorot nih ngeten, ikat ini dipelorot nih ikatannya.
itu dilaksanakan dengan cara 3 kali. Kemudian sunnahnya lagi yaitu mengusap telinga, ini juga sebanyak 3 kali. Mengusap telinga sebanyak 3 kali. Caranya ini jari telunjuk, nah, ini dimasukkan ke lubang ini, kemudian diputar, diarahkan ke lempitan-lempitan. Kemudian baru jari jempolan ini diputar yang di luar. Itu bersamaan kanan dan kiri karena satu anggota. Jadi kalau telinga ini namanya satu anggota, jadi kanan dan kiri dilaksanakan secara bersamaan, jadi tidak sendiri-sendiri, secara bersamaan. Setelah mengusap 3 kali, ini ada kesunahan yaitu istidhar. Istidhar ini dengan cara membasahi tapak tangan dengan air baru, nah, namanya istidhar. Kemudian sunahan lagi ketika membasuh kedua kaki, ini hampir sama dengan basuh kedua tangan tadi, yaitu dilaksanakan dengan 3 kali basuhan dengan cara yang hampir sama dengan basuhan kaki. Bedanya ketika menyela-nyelai di kaki ini dengan menggunakan jari kelingking, kemudian ini dari bawah, ya, dari bawah ditarik dari bagian yang kanan ke kiri. Jadi kalau kita membasuhnya niku dengan cara kanan dulu 3 kali, berarti nggih mboten wau dilakukan. Kalau yang kaki kanan berarti dari napa niku jentikan kelingking iki ke arah jempolan. Nah, mungkin kalau yang kiri berarti dari jempolan sampai ke kelingking. Nah, sunahnya itu dari arah kanan ke kiri. Kemudian digosok-gosok, dan sunnah yaitu memanjangkan basuhan yang namanya itolatut takjil nikawau sampai pada atas betis, ya sak dhuwure kentol, sampai pada atas betis, bawahnya lutut pun sampai munggah sampai keduren, sampai teko dhuwure dengkul, itu malah makruh. Hanya sebatas atasnya betis, dhuwure kentol, sore lutut, itu dilaksanakan dengan 3 kali basuhan. Terusnya setelah cukup, kita menghadap ke arah kiblat dengan tangan menengat diangkat,
menengadah, pandangan ke langit-langit, berdoa setelah wudhu. Itu teori yang kita laksanakan. Sekarang kita ikuti bersama cara berwudhu secara langsung. Posisikan menghadap kiblat selama berwudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Ini disunahkan hanya ketika tempat berwudhunya tidak dalam kamar kecil, di tempat wudhunya suci. Sisanya pakai untuk hirup. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil aswari fardhol lillahi ta'ala. Atau bisa ketika bersamaan basuh wajah, melafadzkan lafadz niat. Itu wudu'a raf'il hadatsil aswari fardhol lillahi. Nah, sampai lengan atas. Sampai pada belakang kepala bagian belakang. Dari bawah kalau yang kanan dari arah kanan dari jempolan kecil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu cara praktek wudhu seperti pada penjelasan yang sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.